Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Musala Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fiqih. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masih pada halaman 288 ya. Masih pembahasan tentang hiyar aib. Ya, dikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kenapa? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, khiyar itu ada 3 macam. Ya, ada khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya khiyar aib itu artinya ya, kita boleh mengembalikan barang ya yang kita beli itu ya, selama barang yang kita beli itu tahu-tahu ada apanya? Cacat atau ada aibnya ya, artinya yang tidak dikasih tahu oleh seorang penjual ya. Kalau udah dikasih tahu di awal sebelum akad, nah itu nggak boleh kita bawa pulang ya, karena dijelasin nih barang nih ada aibnya nih ya, barang-barang display contohnya nih ya, ada kayak semacam cacat dikit lah gitu, ada bongesnya dikit ya tuh. Nah, kalau udah dikasih gitu, kemudian terjadi akad di rumah, kita nggak jadi beli, bilang jangan ini barang bekas, nah itu nggak boleh, ya, karena sebelumnya udah diapain, dikasih tahu, udah dibilangin, ya. Nah, sekarang kita lihat coba. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual, ya. Kalau memang belum diapain, diambil tuh barang. Ya, masih di tangan siapa? Penjual.
itu masih berhak itu untuk apa ya? Ya, mengembalikan atau kita tukar barang yang kita beli tadi, ya. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Ya. Bisa dua hal, tukar barang atau kembali duit. Ya. Kenapa? Oh gitu ya. Kalau barangnya kagak gimana? Itu nggak boleh. Kalau kita beli ada juga pada perjanjian kayak gitu. Ya boleh itu kan ada barangnya. Yang lain nggak mau. Ambil barang lain gitu ya. Yang penting jangan duit. Enggak mau. Cuma kalau lebih mahal kita dapat duit. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Nah itulah makanya kan Nabi bilang sejelek-jelek atau seburuk-buruk tempat tuh pasar tuh kayak gitu. Ya, karena mereka banyak kan nggak tahunya. Yang mereka pikirin tuh cuma apa doang, untung. Ya. Nah untung yang mereka dapat juga kadang mereka nggak mau tahu mau dari mana kayak yang penting dapat untung. Mau boleh nipu kayak, mau boleh gimana kayak, nah itu. Ya emang orang kan yang namanya nyari duit Pak, Bu, ya kita nyari yang halal dikasih, yang haram juga ada apa ya? Kasih. Ya, karena kan Allah sudah bilang yang baik engkau lakukan kembali ke kamu. Ya, yang nggak baik engkau lakukan kembali ke siapa? Kamu juga, bukan ke orang lain. Ya, artinya kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Ya, tapi kalau kamu melakukan benih kejahatan, kejahatan itu akan kembali ke siapa? Ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada orang yang buat dosa kita yang nanggung. Ya, saya berbuat dosa, saya Mas Wani yang nanggung, Mas Wani itu ketua majelis taklim biarin dia yang nanggung. Enak enggak gitu? Enggak enak. Ya, saya Mas Wani enggak gogar jadi ketua majelis taklim nanggung dosa yang mulu. Iya, banyak nanggungnya. Kalau nanggung pahala saya enak ya. Nanggung dosa. Ya, berat tuh, ya. Akan tetapi kalau barang itu tidak ada lagi, umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakafkannya. Sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa sudah diwakafkannya. Sudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian tuh. Ganti rugi Bu. Ya, kita beli kambing. Ya, kambing ada cacat. Ya, nggak ada kambing lagi. Tuh, ya berarti harus ganti rugi. Resikonya kalau barang di dia nggak ada, dicariin tempat lain. Gitu. Ya emang nggak ada orang penjual kayak gini, jarang lah. Ya kecuali penjual yang bener doang gitu. Ya itu. Ya beli baju, ya udah disedengin, kita udah bayar, ya nggak jadi deh bang katanya, ada robeknya dikit, nah gitu. Ya kalau nggak dikasih tahu tuh, kita berhak untuk meminta hak kita. Ya, tukar barang atau kembaliin duitnya, ya, tuh. Sebab adanya cacat itu. Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan karena melalaikan hal ini berarti apa tuh? Apa ridanya? Ridho nih, ya artinya dia menerima. Ya, arti kalau dia nggak segera mengembalikan berarti dia terima. Ya, dengan barang yang cacat yang dia terima, itu. Ya, makanya jangan langsung. Makanya istilahnya ada istilah apa tuh? Garansi. Ya, garansinya berapa tuh? Ya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Ya, ada lagi sih penjual yang bilang pokoknya nanti Pak kalau ada apa-apa 3 hari, sebelum 3 hari kembaliin nggak apa-apa. Udah tukar. Nah, udah dikasih kayak gitu tuh sebelum 3 hari kita harus sudah bisa apain? Kembaliin. Ya, jangan hari ke-4 ke-5 baru ngotot. Ya, habis kondangan jangan jauh nginep 2 hari. Nah, jadi alasan itu. Ya, harusnya kan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak 3 hari ya 3 hari, jangan lewat. Kecuali kita telepon, "Cik, maaf nih Cik nih ya, barang rusak sebenarnya nih."
Ya, kita kan jadi 3 hari cuma nih berhubung mau ada kondangan nginep 2 hari nih. Ya, hari keempat baru bisa nih kembali, boleh nggak? Itu, ya. Kalau enciknya bilang, ya boleh bos, ya udah nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak boleh, ya resiko kita dah. Ya, kita jangan ngotot nanti sepulang kondangan habis nginep itu minta dikembaliin, nggak boleh. Ya, itu juga nggak boleh. Sama siapa aja bu, sama penjual orang Kristen kayak, ya Cina kayak, mau orang apa kayak, tetap karena hukum itu berlaku buat kita yang beragama Islam. Ya, jangan kita buat aturan kita doang, nggak bisa. Ya, tuh, karena aturan itu berlaku untuk dia juga. Ya, tuh. Baik. Kecuali kalau ada halangan yang dimaksud dengan segera. Nah, itu tadi yang saya bilang, halangan kondangan atau apalah begitu, ya itu. Di sini adalah ya menurut kebiasaan yang berlaku. Nah, kebiasaan berlaku itu biasanya ya perjanjian dah. Ya, ngomong dah sama si penjualnya tadi, gimana sih boleh gak? Ya, boleh nggak apa-apa, ya udah, apa-apa kita pergi ya. Kalau si penjual tidak ada sedang bepergian, hendaklah ya jangan dipakai lagi. Tuh. Ya, jadi kalau penjualnya lagi halangan juga contohnya, ya dia dapat musibah keluarganya meninggal dunia di pulang kampung. Ya, itu alat udah kita terima rusak, jangan kita pakai dulu atau jangan kita bongkar dulu. Ya, tadi kita soal bongkar lah, kita apaan kita betulin, kita terima bongkar nggak terima pasang. Ya kan banyak yang begitu tuh. Ya, terima bongkar nggak terima pasang. Ya, bismillah bongkarnya mah gampang, pasangnya bingung dia. Tuh, ini kenapa hancur nggak tahu, saya taruh tahu hancur, nggak mungkin kata si penjual. Ya, nah buatnya kepada kebuka apa? Yang nggak tahu kebuka sendiri kali, orang bego apa? Ya, pasti ada yang buka. Udah, kalau memang kita tahu tuh barang rusak, contohnya nggak hidup sampai rumah, udah yang dipakai diemin aja. Ya, karena si penjualnya berhalangan, tunggu sampai dia kapan? Dia balik, dia datang tuh, ya. Nih, anda nggak pakai ya, anda foto nih lihat nih. Ya, pas anda buka, anda masukin lagi kardus nih, udah gitu aja. Ya. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, coba. Ya, nggak boleh kembaliin. Ya kan? Padahal bisa jadi bu, contohnya kita barang elektronik. Kalau memang rusak karena pabrik, itu kita kembaliin. Tapi kalau rusak karena kesalahan cara penggunaan, nggak boleh kembaliin. Ya, arti kita harus jujur juga. Ya, ya kita katik, ya nyolokin atau dimain AC/DC-nya, begitu dilolokin meleduk, boom. Ya, dimainin AC/DC-nya kan nggak boleh. Ya, di situ kan ada katalognya. Ya, udah jelasin nanti baca cara makainya gini nih Pak nih gini ya. Pas colokin, boom, keluar asap semua. Itu loh. Berarti keteledoran siapa itu? Si pembeli. Ya, jangan saling menjual. Ya, saya baru mau pakai baru colokin meleduk aja katanya. Emang nggak ada yang dirubah Pak? Nggak ada, padahal dimain-mainin itu apa namanya AC/DC-nya itu. Ya, kita harus apa? Jujur, nggak boleh kita ngerjain, kesian juga tukangnya itu. Iya, penjualnya juga kesian kan, jadi nggak mau rugi kan. Tuh ya, jadi kalau kita rasakan barang yang kita pakai tuh, kita beli ada rusak, ya udah jangan dipakai, kembaliin lagi. Baju juga begitu bu, ibu bilang sobek tapi dipakai kondangan dulu. Iya, biarin abangnya lagi pulang kampung ngomong gitu kan, makin peniti dikit nggak kelihatan, pakai tapi nggak boleh. Ya, itu namanya curang. Ya, iya nggak boleh pakai dulu, udah taruh aja. Ya, si inceknya nggak tahu jauh, katanya tinggalnya biar yang gue pakai kondangan ini barang baru katanya tuh. Ya, nggak boleh. Tetap mau elektronik kayak mau barang apapun udah nggak boleh. Ya, tuh. Baik. Barang yang dikembalikan karena cacat tadi apabila ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahnya itu tidak dapat dipisahkan. Ya, artinya kita beli bu, barang, ya beli kulkas dapat hadiah kipas angin, ya kipas anginnya pulangin. Jangan barang yang rusak dikembaliin, kipas angin diambil. Iya.
Jadi apapun yang menjadi ya transaksi perjanjian akadnya itu dikembaliin. Ya, jadi bukan barang yang kita beli doang, hadiahnya juga diapain? Pulangin kan punya orang. Lu kan dapat hadiah karena lu beli, lu gak jadi beli hadiah gue lu ambil. Ya, pulangin juga. Ya. Atau ibu tukar barang baru yang gak ada hadiahnya, jangan minta hadiahnya. Ya, membarangi apa namanya? Enggak ada contohnya itu. Ya, ada seperti ini. Ya, lain tipe contohnya, merek sama tapi tipenya beda. Kan ada Bu ya? Ada, merek sama tapi tipenya beda. Tuh, waalaikumsalam. Baik. Misalnya binatang yang dibeli itu tadinya kurus, sekarang sudah gemuk, maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama apa tuh? Ya, binatangnya. Tuh, ya. Jadi ibu atau orang beli kambing atau sapi, ya, tuh ketahuan cacatnya tuh udah berapa bulan, ya, udah apa itu? Udah gemuk. Waktu dibeli kurus, ya. Pas ngembaliin kata si pembeli tadi, lu bayar dong, ya, biaya tadi kan waktu gue beli dari lu kurus, sekarang udah gemuk nih, ya, sebulan lumayan tuh lihat tuh, udah tambah berapa kilo tuh, ya, jangan, nggak boleh. Itu resikonya, ya, resiko siapa? Si pembeli, ya, karena nggak ada perjanjian. Nanti kalau cacat, ya, begitu udah gemuk ketahuan, lu pulangin, ntar yang jadiin binatang gua gemuk, ntar gua ganti dah berapa ruginya lo, masih simpan dia. Kalau itu boleh. Kalau ini kan nggak ada, ya, akad kita cuma jual beli, kalau ada cacat ketahuan, pulangin gitu aja. Ya, cacatnya ketahuan, pokoknya lu tahu-tahu ada cacat nih sapi yang lu beli atau kambing, ya, berapa bulan, lu pulangin juga nggak apa-apa, ya, jangan kita si pembeli nuntut. Nah, kalau gitu upah, ya, ngasih makan, ya, melihara nih sekian bulan tuh harus digantiin, nggak boleh. Udah pulangin seperti apa yang waktu kita ambil dari si pembeli, si penjual, ya. Berarti si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi, ya. Akan tetapi apabila tanaman itu dapat dipisahkan, misalnya anaknya, ya, atau sewanya yang menghasilkan di tangan si pembeli, maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli. Itu lain, ya. Kalau memang itu ada untung yang memang bisa dipisahin, nggak masalah tuh, ya, itu hak si pembeli karena dia sudah mengambil apa, ya, ngambil untung juga. Ya, tadi mungkin, ya, tumbuhan kan kalau nggak dirawat bakal apa ya? Bakal mati, itu, ya. Berarti tidak ikut dikembalikan. Sebaliknya kalau tambahan terjadi dari uang, ya, atau harga barang, maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual, kalau jual beli tidak diteruskan tetap menjadi hak si penjual, ya. Tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli, ya. Jadi barang itu, Bu, ya, ketika kita mau beli, ya, tahu-tahu, ya, bisa jadi kita juga ngambilnya juga agak lama, ya, ambilnya agak lama. Nah, tahu-tahu tuh barang bisa dimanfaatin, ya. Ada orang contohnya, ya, kita beli pohon, ya, atau beli barang apalah gitu, menghasilkan sesuatu. Nah, yang kita ambil, yang kita beli doang, ya. Contoh kita beli sapi nih, ya, sapi kita ambilnya berapa bulan kemudian, ya. Tuh anak sapi kalau itu beranak, kita nggak boleh ambil anaknya. Itu si hak siapa tuh? Penjual. Yang panen. Iya, karena dia kan apa? Nggak ada akadnya. Kecuali kalau akadnya kita nitip sama dia. Ya, nih gue nitip sapi nih. Ya, kalau beranak bagi 2. Berarti beranak 1 gimana? Bagi 2. Pokoknya ntar kalau kita jual 2 sarang 1, 3 sarang 1,5 gitu aja. Kalau itu lain nitip. Ya, ini kan jual beli. Ya, kita beli sapi betina doang. Karena kita lama ngambil, ya kan? Itu berarti resikonya siapa itu? Resiko si pembeli. Kenapa lo ngambil lama? Tahu-tahu tuh sapi beranak, anaknya jangan diambil. Itu hak si siapa? Si penjual. Walaupun dia beli lagi hamil, Oh, kalau hamil lain, enggak. Lain lagi itu.
Baik. Yang di lahan misalnya atau kami. Jalanannya nggak untung gitu. Kayaknya sapinya nggak ketahuan bunting atau belum, katanya si penjualnya nggak tahu dah. Ya kalau sapinya bunting atau kagak. Ya, kalau binatang kan nggak ketahuan bunting kagak ya. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan ya. Kawin juga belum terjadi kayak orang. Emang pasti jadi. Oh belum tentu. Kalau subur belum tentu. Oh enggak belum tentu. Kalau jadi kawin ayam bertelur mulu tuh. Ya belum tentu. Kambing sapi juga belum tentu. Sekali kawin pasti jadi belum tentu. Kan dari makhluk ini juga kayak orang, spermanya ada yang bagus, ada yang kagak kan begitu. Yang gabung ada tuh. Ada yang gabung, ada yang gabung ada gak? Iya. Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima, ya. Sabda junjungan kita telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki telah mengadukan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu bahwa dia telah membeli barang yang bercacat. Ya, hasil pertimbangan beliau, barang itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah laki-laki itu mendengar keputusan tersebut, lalu dia bertanya, barang itu sudah saya pakai beberapa lama, apakah saya membayar sewanya apa tidak? Apa Nabi al-haraju bid-dhaman, ya, buah hasil sesuatu adalah tanggungan si pembeli itu. Ya, jadi apa yang dihasilkan dari si barang tadi itu, ya, kalau emang itu ada cacat, ya, itu hak si siapa? Si penjual. Ya, kita nggak boleh. Berarti digantiin, ya, oleh si pembeli tadi itu. Kalau memang dia pengen kembaliin atau pengen baku pulang karena ada cacat, ya. Jadi apabila barang itu hilang dari tangannya, dia harus mengganti karena dia yang bertanggung jawab atas barang yang berada di tangannya. Ya, beli motor katanya motornya nggak pernah kena banjir, nggak pernah turun mesin, nggak pernah mogok, ya dikomplain, ya kan, oh nih toko ini mogok nih, ya. Ntar gue bawa pulang hari Minggu, ya, hari Sabtu motornya hilang. Kau jawab saya betul. Si pembeli kelalaian dia, ya udah aku gak mau tahu motor hilang, yang penting aku minta ganti katanya. Nah enak banget motornya hilang minta ganti yang lain motornya, ya nggak bisa, karena itu bisa jadi kelalaian si pembeli, ya. Kita jangan mengecewakan atau menzalimi orang lain, nggak bisa, ya. Itu selesailah tentang tentang khiyar aib atau khiyar yang ada cacatnya, ya. Sekarang subjudul berikutnya, membatalkan jual beli. Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli di antara keduanya. Ya, maksudnya apa tuh, Bu? Ya kalau memang, ya, ada penyesalan baik si penjual atau si pembeli, ya, si penjual bilang, ya aku nyesel jual barang itu tuh, ya, dibeli cuma 100 juta, ada yang memarahi berapa tuh, 150 juta, ya, itu boleh nggak dikembaliin tuh, ya. Kalau nyesel dari yang ingin mendapatkan untung lebih banyak nggak boleh, karena sudah terjadi akad, ya, udah jual si kolok. Ya, kecuali kalau memang, ya, dari si penjual itu sendiri yang mau kembaliin boleh, ya. Ini barang mohon maaf dah, ada kebutuhan mendadak nih, ya, barang mau kembaliin nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh, ya, lu kurangin berapa kayak nggak apa-apa dah, itu nggak apa-apa, karena keinginan dari siapa? Si pembelinya, ya. Tapi kalau keinginan si penjual dalam rangka untuk meraup untung yang lebih, itu nggak boleh, itu namanya riba nanti jatuhnya itu. Iya, riba. Kenapa? Kita lagi nawar aja, ada orang lain nawar nggak boleh, yang nawar kedua itu. Terus dia tunggu dulu sampai selesai, nih orang jadi beli gak? Kan yang contohin kemarin tuh, orang nawarin baju 150.000,
Ya, ibu-ibu nawa 75 dah. Ya. Ibu yang tuh nguping 75 nih. Aku tahu 80 Bang, saya berani dah, enggak apa-apa tuh. Ya, boleh enggak? Boleh. Ya, kecuali kalau ibu-ibu udah jalan, meskipun ngelirik-ngelirik enggak jadi masalah. Pura-pura jalan ngelirik kan banyak menang gitu kan. Tunggu dipanggil kan gitu. Ya. Ternyata nggak dipanggil-panggil. Sampai muter balik lagi ketemu lagi di tempat perang gitu. Tahu lah Bang, saya nggak tahu. Perempuan begitu muter balik lagi 2 kali tahun. Iya. Yang mau dipanggil tahu nih orang nafsu banget barang nih gitu ya. Begitu ya. Ya. Pas lewat di depan tokonya pura-pura nyeleng. Gitu. Kalau dipanggil-panggil juga mesti panggil. Apalagi dilihat ada yang megang barang yang kita pengen tadi, ada yang megang baru, orang-orang baru megang udah. Nah kalau ada orang lagi megang lagi, ibu nggak boleh masuk. Nggak boleh, tungguin dulu, tadi udah haknya dia. Kenapa ibu jalan muter-muter? Iya. Tukang bu, pedagang tuh, kalau kita naruh udah nggak dikasih, emang tuh udah segitu udah harganya ya. Udah nggak ada untungnya. Untung saya ada kecil banget gitu. Ibu harus tahu muka orang, perhatiin juga mukanya, ngomong untungnya segini kali ini. Jangan ngandelin ntar dipanggil lagi. Soalnya kita berkali-kali muter nggak boleh panggil-panggil aja. Kalau nggak ada yang beli pasar sepi bisa jadi. Pasar ramai, barang-barang bagus soalnya kan gitu. Karena sebelumnya tadi waktu sama Sony lagi nawar ada orang majlis taklim lihat lagi ngeliatin, oh ini aja, Sony nggak jadi ntar gue yang beli nih gitu. Lihat juga dari jauh itu. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqala nadiman aqala Allahu asratahu rawahu al-Bazzar. Abu Hurairah telah menceritakan kepada hadis berikut kepada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya, kerugian dagangannya itu. Ya, tadi yang saya bilang nyesal karena orang beli itu apa ya? Murah. Ya kan? Tahu-tahu nggak lama kemudian ada orang datang mau beli mahal, nyesal nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kalau kita pakai bang, sini bang, gue balikin duitnya deh. Nggak jadi gue jual sama lu. Kenapa? Karena ada orang nawar yang mahal lagi mau beli, nggak boleh tuh. Haram tuh bu ya. Orang udah girang-girang udah dipakai, coba udah dites motor minggu media. Ya. Tawar motor 15 juta, tawar 13,5 dikasih. Ya orang mau 15 juta setengah. Ya, udah kasih duit. Ditelepon lagi, "Bang, mau jadi jual motor gue lah." Kembali duit 13,5, gue nyesel jual sama lu. Itu enggak boleh itu. Ya, kecuali kalau memang dari si pembelinya ingin mengembalikan karena dia ada butuh duit, bukan karena nyesel kemahalan, enggak boleh. Juga enggak boleh. Penjual ngambil pengen untung lebih gede nggak boleh. Kalau udah akad penjual juga ingin beli yang lebih murah juga nggak boleh ya, karena ada barang lebih murah gitu biar dipulangin nggak boleh juga ya. Itu memang udah bagiannya masing-masing. Hukum jual beli ibu ya, kita selama ini kan sering jual beli transaksi ya, dari jual beli yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Setiap hari pasti kita nggak terlepas dari apain jual beli ya. Nah, bagaimana sih hukum jual beli? Yang pertama, hukum jual beli itu bisa dikatakan mubah. Ya. Artinya boleh. Merupakan asal hukum jual beli, ya. Karena kaidah mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya, segala sesuatu pada dasarnya itu hukumnya apa? Boleh saja. Ya, al-ibahah artinya mubah. Tuh, mubah ya, jual beli. Yang kedua, jual beli hukumnya wajib. Gimana tuh jual beli hukumnya wajib? Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa
Begitu juga ya tadi menjual harta muflis, ya orang yang lebih banyak apanya tuh utangnya daripada hartanya. Nah kalau ada seorang wali ya yang tuh anak yatim yang dirawat itu masih kecil, ya sementara yang merawat anak yatim ini ibarat kata udah mulai kewalahan, dia udah nggak punya modal untuk ngapain, ya membiayain dia. Tapi ini anak yatim punya harta, wajib kita jual, wajib bahkan buat dia makan juga, ya jangan kita bilang dek bapak harta udah habis nggak ada apa-apa, kita siap makan garam aja tiap hari ya, ya atau kita minta-minta ya, oh, jangan, ya karena hartanya ada. Lain halnya kalau hartanya nggak ada, ini nggak boleh, ya itu wajib itu, ya atau ada harta juga, ya anak yatim aja, anak kecil bu ditinggal mati oleh bapaknya, anak itu masih kecil, ya yang megang harta itu anak siapa ya contohnya, ya bibinya lah atau omnya atau pamannya, ya nah itu di barangnya ada boleh dijual kan, boleh, wajib, ya asalkan si yang menjadi wali anak ini mah udah nggak punya apa-apaan lagi, ya benar-benar apa pailit, ya bangkrut usahanya, ya kalau masih ada yang lain pakai dulu hartanya dia, karena itu tanggung jawab siapa, ya saudaranya. Ya sampai dia dewasa itu harta simpen aja dulu, ya kayaknya jarang lah orang begini deh, ya harta anak yatim disimpan, yang ada juga diapain, habisin, manfaatin tuh. Ya di mana aja bu, mohon maaf sekarang juga yang namanya maaf ya bukan saya katain, orang buka panti asuhan yatim piatu itu cuma modus doang banyak bu. Ya buat narikin duit doang tuh anak-anak yatim jadiin ATM doang bu. Ya silakan ibu cek kalau ada anak yatim benar sekiannya seperti yang dibilang, iris kuping kucing. Iya. Ya mau di mana aja bu. Ya yang benar-benar yatim paling segelintiran doang. Iya. Mau di mana kek? Ya coba aja tempatnya bagus. Itu anak yatim jadiin ATM doang tuh. Ya buat menarik siapa? Donatur. Gampang. Ya bilang anak yatimnya ada 300 sekian, 5 sekian, dari mana? Iya nggak ada. Itu gimana coba lagi gitu bu? Sama aja makan harta anak yatim, mengatasnamakan anak yatim, ya sementara yatim memang nggak ada. Tuh ya, pokoknya kalau orang punya yayasan namanya yatim sekarang menjanjikan dah pokoknya. Karena di mana aja orang kalau namanya anak yatim merasa apa ya, terpanggil. Ya bantuan ini bantuan itu, ya. Tuh. Makanya ngeri bu, kalau kita punya yayasan, di situ ada anak yatim, ya. Itu jangan boleh sembarangan, karena yang namanya harta anak yatim jangan kita pakai, kita campur aja nggak boleh. Pasti pisahin, harta anak yatim, harta gue. Ya, untuk keperluan dia pakai anak yatim apa apa. Karena perjanjiannya lu biar anak yatim duit dari lu apa duit dari orang. Ya, kalau duit dari lu yang dari orang jangan lu pakai buat dia tuh. Kecuali kalau kita hanya sekedar apa tuh pengelola, lain lagi. Ya nggak apa-apa kita pakai buat dia tuh. Yang si pengelola juga nggak boleh banyak ke dia dari anak yatim makainya. Ya sekarang pengelola aja bu, banyak kasih pengelola makannya daripada yatim. Mana-mana itu sekarang, ya itu bukan suatu hal yang aneh lah. Ya kalau orang udah tahu pasti orang apa ya namanya itu ya jadi males gitu. Ya makanya kalau pengen ngasih anak yatim silakan datang langsung ke panti asuhannya, suruh kumpulin. Ya karena pernah bu, ya ada orang memberikan bantuan, ya itu yang ngasih bantuan tuh nanya pinter, kamu siapa namanya? Bukhari. Bapak kamu ada? Nah Itu kan jujur. Ini apa? bapak kamu ada ya di mana lagi kerja? Nah gimana coba tuh? Kamu ngapain di sini? Diajak om. Nah lo ada kayak gitu ketahuan. Buat ngumpulin anak kecil mana bohong, anak kecil jujur lah. Ya ditanya yang kedua, kamu siapa namanya? Syafi'i. Bapak ada lagi tidur di rumah. Nah lo. Iya. Ya,
Itu banyak sekarang Bu, makanya hati-hati, kesian gitu ya. Baik, ya itu hukumnya wajib kalau ada orang memelihara anak yatim sementara dia udah ailit bangkrut, ada hartanya jual aja yang bisa dijual. Apa itu? Entah itu motor jual buat menghidupkan itu dia. Ya, bukan buat si yang rawat bukan, tapi buat dia keperluan buat bayar sekolah contohnya, buat bayar privat atau kursus ya. Yang ketiga, jual beli hukumnya haram sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa hal beli yang dilarang. Itu tadi ya yang udah kita terangkan. Jual beli, nipu, barangnya halal tapi kita nipu penjual. Ya, jual belinya boleh tapi kita jual barang yang haram. Jual apaan tuh? Jual minuman keras, jual apa lagi? Jual diri. Ada orang jual diri. Banyak ya, BSK. Itu jual beli, itu jual diri namanya. Boleh gak tuh? Kok dirinya dijual? Kalau namanya orang jual beli itu kan hakut tamlik. Apa sih itu Bu? Hakut tamlik ketika kita udah bayar barang jadi milik kita. Kalau orang kan enggak. Begitu udah puas dia bayar lagi. Pas lagi orang lain beli jual lagi. Nah, itu dari hukum itunya udah salah. Ya contohnya Bu, saya beli motor. Ketika saya udah bayar tuh motor harganya berapa? 20 juta. Si penjual terima uang 20 juta. Motor itu kita apain? Saya apain? Bawa pulang. Ya, kalau orang gimana? Dari situnya aja udah salah hukumnya itu. Ya. Nggak bisa jual beli kayak gitu. Sama aja kayak namanya tuh kawin mut'ah. Kawin mut'ah atau kawin kontrak sementara. Aku kawin melu berapa? 3 hari aja ya. 3 hari udah. Boleh gak? Jika gak boleh. Ya. Tapi itu terjadi Bu di mana-mana Bu. Maaf di Indonesia 75% seperti itu. Bukan orang Arab, orang kita juga. Iya di mana-mana banyak. Khususnya yang tugas-tugas di luar kota. Ya, saya nggak bicara orang Arab, orang-orang kita Bu. Ya, ditugas di luar kota, cuma di mana di Batam. Ya, sebulan setengah udah dikawin. Ya, dan memang orang sini nyediain. Ya, udah. Ya, kasih duit, ya, udah cerai tinggal lagi. Ntar pindah tempat kawin lagi sama yang lainnya. Ya kagak lah. Nikah. Nikah siri. Iya, cuma akad waktu nikahnya itu perjanjiannya gitu gak? Sebulan 2 bulan gak? Kalau nggak ada perjanjian kayak gitu sih boleh-boleh aja. Tapi hal itu sudah menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh pegawai-pegawai atau karyawan yang tugas ke luar kota. Tuh. Makanya Bu kalau punya laki kerja di luar kota jangan asik-asik aja Ibu dulu. Iya. Ayo mau kemana Bang? Sulawesi Utara. Bu ikut. Gitu. Tahuan dia masuk dari TV gue deh kan. Tuh ya, udah biasa Bu. Dan ini bukan saya katanya, orang itu sendiri cerita. Ya, nanti tugas luar kota 2 bulan gitu, gimana tuh suami istri? Kan kawin lagi satu katanya. Nah, itu kita. Terus punya anak gak? Ya nggak tahu lah, pokoknya saya pulang belum tahu apa-apa. Iya. Ya kalau dia akadnya kayak tadi, saya nikahin kamu cuma sampai saya tugas selesai aja ya. Tugas saya selesai kita cerai, itu nggak boleh. Sampai janji itu nggak boleh. Nggak boleh. Saya kita diem aja boleh. Boleh. Tapi pasti diniatnya di hati atau kalau nggak selesai. Atau dia yang dosa yang belum menikah kagak. Tahu ya. Sunnah ya. Misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi.
dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu. Kita kejual barang, Islam bilang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita jual barang Bu, jangan ngarepin pengen untung mulu. Ya, ngarepin ngapa sekali-kali pahala. Ya, ada saudara kita Bu, dia punya duit pas-pasan, pengen beli motor, punya budget cuma 6 juta. Kita mau jual motor 6 juta 250.000. Ya, tuh tetangga sebelah, ya saya mau ada bang 6 juta 250.000. Jangan, kasih saudara dulu, kita kasih. Ya, saudara dulu, tapi memang susah kayak gini Bu. Ya, kalau sudah ada 6 juta, mendingan orang lain 6 juta 250.000. Tuh, ya, yang ibu jual ke orang atau tetangga itu jadi makruh. Tapi ketika ibu jual ke saudara sendiri, meskipun nggak untung, itu sunnah hukumnya. Pahala. Ya, gimana Ustaz katanya duit soalnya sih. Nah iya emang begitu lah, kalau udah duit itu emang duit ada saudaranya. Ada nggak ada saudaranya? Nggak ada saudaranya Bu. Ya mau siapa juga kalau udah namanya urusan duit, ya udah masalah mah udah itu. Ya orang kadang motonya begini, pokoknya bisnis saudara itu begitu. Ya padahal kan kalau sama saudara sendiri, kalau jual sama orang contohnya baju biasanya kejual ke orang 120, misalnya 115 lah, murahin dikit kan gitu. Ya kan? Itu kalau kita kasih harga lebih murah Bu, saudara kita dia, ya Allah makasih ya, mudah-mudahan usaha itu tambah berkah, tuh didoain tuh. Ya, coba kalau sama orang lain belum tentu. Sama orang lain jual murah, saudara sendiri diapain? Malah mudah-mudahan bangkrut usaha lo. Bodoh air lo jadi bangkrut, kebakaran warung lo. Ada gitu dari gitu. Nama orang 110 gue udah 25 kan gitu. Maka itu contohnya berarti duit nggak ada apanya, saudaranya gitu Bu. Ya, makanya jangan pernah benci kita sama saudara sendiri Bu, jangan Bu. Ya, ada riwayat cerita gini Bu, itu orang ahli ibadah, ya orang baik, ya tapi waktu dia itu ya dicari sama malaikat di tempat kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, nggak ada tuh orang. Padahal tuh dia baik. Ya, baik, ibadahnya luar biasa. Penyebabnya satu, kenapa? Dia iseng sama saudaranya sendiri, benci sama saudaranya sendiri atau sama tetangga, belum sempat minta maaf. Jadi masuk apa tuh? Ya neraka jadinya. Iya, hati. Ya, itu ceritanya kan panjang tuh. Tuh orang terkenal di kampungnya, katanya daerahnya tuh orang yang paling amanah, ahli ibadah. Ya, dititipin duit ratusan juta. Ya, suatu saat dia meninggal tuh orang. Dia orang ahli ibadah. Ya, orangnya jujur, ahli ibadah gitu kan. Gak lama orang yang punya duit datang nanyain kemana si Ano, mati. Waduh, mati katanya. Duit gua kemana? Ditanya anaknya nggak tahu. Ayah naruh duit di mana? Bini tanya di mana? Nggak tahu. Abang naruh duit di mana? Ya, dia mimpi Bu. Ya mimpi katanya disuruh ngapain tuh? Ya datang ke suatu negara, daerah yang namanya di Yaman. Ya di Yaman itu ada apa namanya nanti itu kelompok, ada tuh tempat-tempat ruh orang yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Tuh, udah kamu datang salah satu husnul khotimah mau datang. Muhammad nggak nyaut dipanggil. Ya, kalau dia nyaut berarti itu orang ada ntar ditanya sunat duit itu ditaruh di mana? Ya, dia ngelapor ke malaikat nggak ada si Muhammad situ. Nah, coba sekarang lu tanya loh di kelompok orang-orang yang su'ul khotimah. Muhammad, kenapa nyaut dia? Hah? Iya. Duit gue lu taruh di mana? Gue tanya anak lu nggak tahu, bini lu gue nggak tahu. No di sana no. Di belakang rumah, 2 meter dari rumah gue gali tarik duit lu ada sini gue taruh. Pendem, ya. Ini orang kan bingung, Mat, lu kenapa? Lu kan orang baik, ya. Ibadah lu luar biasa, lu suka ini suka itu, ya.
tapi kok lu ada di kelompok orang-orang yang suul khotimah. Ya, satu cuma katanya, gue dulu waktu di dunia suka jahat sama saudara gue. Sama orang baik, sama saudara jahat katanya. Ya, gitu belum sempat minta maaf, belum mati gue. Nah, hati gue jangan marah-marahan sini. Jangan. Ya, kita pasti dendam-dendam juga. Ya, masa orang marah sampai dibuang mati. Ya, kayak gitu jadinya. Ya, maka kita jangan bangga lah sama amal kita, Bu. Kalau kita belum bisa muamalah kepada orang lain secara baik. Gitu. Ya, mau ibadahnya kayak gimana, Bu? Tahajud tiap malam 30 rakaat. Ya, baca 1 juz tiap ya, baca Qur'annya khatam seminggu sekali. Sedekahnya Masya Allah. Tapi yang saudara jahat, ingat nanti itu akan hilang semua kebaikan. Ya, makanya Bu, orang lain biarin marahin kita gitu, mah jangan. Karena kita orang ngaji. Ya, semakin banyak orang membenci kita, Bu, semakin besar, semakin tinggi derajat kita diapain? Ya, angkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahlah. Ya, emang di dunia ini nggak ada kok yang nggak punya masalah, pasti orang punya masalah. Ya, ada seorang ulama bilang seharusnya Anda bersyukur ketika Anda dalam hidup punya musuh. Ya, lah kenapa kok syukur? Ya berarti Anda akan introspeksi diri Anda, berarti ada yang kurang dalam diri Anda. Ya kan? Kan nggak semua orang Betawi suka jengkol. Ya kan? Ya, nggak semua orang demen sama pengajian, Bu. Ya, meskipun tinggal di sisi di lingkaran musola atau masjid ada pengajian, kan dia dengar nggak? Bisa jadi nggak dengar. Tuh, makanya nggak aneh, biarin aja. Yang penting kita ngajak. Tuh, jangan sakitin dia, jangan. Ya, kita udah ngajak terus jangan pernah berhenti. Nyatanya kayak gitu udah. Ya, ma'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan, wa ma'alaihi illal hisab. Allah yang akan menghisab. Ya, jadi jangan ada dosa di antara kita semua. Ya. Dosa sebenarnya. Dosa di antara. Ya, itu. Riba, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ya pembahasan tentang riba insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.